Web3 Foundations and AI. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kita begitu bergantung pada internet yang dikendalikan oleh segelintir perusahaan? Tempat di mana setiap klik diawasi, setiap data dikumpulkan, dan setiap keputusan algoritma ditentukan oleh pihak yang bahkan tidak kita kenal? Kita lupa bahwa internet tidak selalu seperti ini. Dulu, ia hanya tempat untuk membaca. Lalu berkembang menjadi ruang berbagi, tempat miliaran orang terhubung. Dan sekarang, internet berubah lagi. Bukan sekadar platform, tetapi ruang di mana nilai, identitas, dan keputusan dapat bergerak tanpa perantara. Namun sebelum kita memahami bagaimana kecerdasan buatan masuk ke dalam gambaran besar ini, kita harus memahami dulu fondasi utamanya. Fondasi yang menjelaskan mengapa Web3 diciptakan, dan mengapa masa depan tidak lagi bisa mengandalkan sistem yang dikendalikan oleh satu pihak. Mari kita mulai dari awal, dari perubahan yang diam-diam membentuk masa depan digital kita. Evolusi internet, Web 1, Web 2, Web 3. Untuk memahami mengapa Web 3 menjadi begitu penting, kita harus melihat bagaimana internet berevolusi. Web 1 adalah awal segalanya. Internet pada masa itu hanya berisi halaman statis. Kita hanya bisa membaca, mencari informasi, lalu pergi. Tidak ada interaksi, tidak ada komunitas, tidak ada ruang untuk menciptakan nilai. Semua bergerak satu arah, dari website ke pengguna. Lalu datang Web 2, dan inilah fase yang mengubah dunia. Kita mulai bisa berkomunikasi, berbagi, bertransaksi, bahkan membangun bisnis dari smartphone. Namun ada satu hal yang tidak pernah kita sadari, kebebasan itu dibangun di atas platform yang dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan besar. Mereka mengatur data, mengatur algoritma, dan pada akhirnya mengatur arah hidup digital kita. Dan dari sinilah muncul Web 3, bukan sebagai tren baru, tetapi sebagai koreksi atas Web 2. Web 3 memperkenalkan kepemilikan digital. Di sini, identitas bukan lagi milik platform, melainkan milik pengguna. Nilai bisa berpindah tanpa perantara. Jaringan berjalan terbuka, transparan, dan tidak ditentukan oleh satu otoritas. Evolusi ini bukan sekadar perubahan teknologi. Ini perubahan filosofi. Dari membaca, menjadi berbagi, hingga akhirnya memiliki dan mengendalikan sebagian dari ruang digital itu sendiri. Web 3 adalah cara kita mengambil kembali kendali. Masalah utama era Web 2. Untuk memahami mengapa Web 3 diperlukan, kita harus melihat kenyataan yang sering diabaikan dalam era Web 2. Kita hidup di internet yang tampaknya gratis, tetapi sebenarnya, kita membayarnya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Data, privasi, dan kendali. Selama bertahun-tahun, Big Tech memonopoli informasi. Semua aktivitas kita, dari pencarian sederhana hingga percakapan pribadi, dikumpulkan, dianalisis, dan dipakai untuk kepentingan yang tidak pernah kita lihat. Kita tidak tahu bagaimana data itu digunakan, dan kita tidak diberi pilihan selain menyetujuinya. Selain itu, segala sesuatu di Web 2 bergantung pada server terpusat. Artinya, ketika satu titik dikendalikan atau diserang, seluruh sistem dapat runtuh. Dan lebih dalam lagi, siapapun yang mengendalikan server, mengendalikan akses, aturan, dan keputusan di dalamnya. Di atas itu semua, ada manipulasi algoritma, sistem yang mengatur apa yang kita lihat, apa yang dianggap penting, bahkan bagaimana kita berpikir. Algoritma ini tidak netral. Ia bekerja mengikuti kepentingan platform. Lalu ada model bisnis Web 2 yang menjadikan pengguna sebagai produk. Platform tidak menjual layanan, mereka menjual kita. Perilaku kita, kebiasaan kita, perhatian kita, semuanya menjadi komoditas. Akhirnya, semua ini melahirkan krisis kepercayaan digital. Kita menggunakan internet setiap hari, tetapi semakin sedikit yang benar-benar kita percayai. Web 2 memberi banyak manfaat, tetapi ia juga membawa ketidakseimbangan yang tidak bisa diabaikan. Dan disinilah ruang bagi Web 3 muncul, bukan sebagai pengganti yang tiba-tiba, tetapi sebagai jawaban atas masalah yang tidak pernah bisa diperbaiki oleh sistem lama. Mengapa blockchain menjadi fondasi kepercayaan baru? Web 3 dibangun di atas satu fondasi utama, kepercayaan yang tidak bergantung pada manusia atau institusi manapun. Inilah mengapa blockchain menjadi tulang punggung seluruh ekosistem. Blockchain menyimpan data dengan cara yang berbeda. Setiap informasi yang masuk tercatat secara permanen dan tidak bisa diubah begitu saja. Tidak ada tombol edit, tidak ada ruang untuk manipulasi. Jejaknya akan selalu ada, dan itulah yang membuatnya dapat dipercaya. Lebih dari itu, blockchain bersifat transparan. Siapapun dapat melihat bagaimana data bergerak, bagaimana transaksi terjadi, dan bagaimana aturan dijalankan. Semua dapat diaudit kapan saja,
tanpa harus menunggu laporan dari pihak tertentu. Dan karena sistem ini tidak dikendalikan oleh satu institusi, tidak ada satupun pihak yang bisa memutuskan arah jaringan. Tidak ada perusahaan yang bisa menutup akses, mengubah aturan secara sepihak, atau memonopoli keputusan. Inilah yang membuat nilai bisa berpindah secara langsung. Tidak perlu bank, tidak perlu middleman, tidak perlu proses panjang yang memakan waktu dan biaya. Pengguna dapat bertransaksi secara setara, dalam sistem yang dijaga oleh konsensus, bukan oleh otoritas. Kemudian ada smart contracts, aturan yang tertulis di dalam kode. Kontrak ini mengeksekusi keputusan secara otomatis ketika syaratnya terpenuhi. Tidak ada emosi, tidak ada bias, tidak ada campur tangan. Hanya logika yang berjalan apa adanya. Inilah esensi dari sistem tanpa kepercayaan, trustless, bukan karena tidak dapat dipercaya, tetapi karena tidak membutuhkan kepercayaan kepada individu manapun. Semuanya bergantung pada struktur, bukan pada tokoh, pada kode, bukan pada kekuasaan. Dan inilah yang membuat Web 3 berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memiliki fondasi digital yang tidak dikendalikan, tetapi tetap dapat dipercaya. Apa yang membuat Web 3 berbeda dari sistem lama? Yang membuat Web 3 berbeda bukan hanya teknologi barunya, tetapi cara berpikir yang berubah secara mendasar tentang siapa yang memiliki apa di internet. Pertama, Web 3 memperkenalkan kepemilikan digital oleh pengguna. Jika di Web 2 semua konten, data, dan identitas sebenarnya berada di tangan platform, di Web 3 Anda benar-benar memiliki aset Anda sendiri. Dompet Anda menjadi kunci, bukan akun yang bisa ditutup sewaktu-waktu oleh perusahaan. Kedua, identitas digital tidak lagi dikendalikan platform. Anda tidak perlu login menggunakan akun yang dapat dicabut. Identitas Anda bergerak bersama Anda, tidak dibatasi oleh batasan aplikasi tertentu, dan tidak dapat dimanipulasi oleh perubahan kebijakan sepihak. Ketiga, Web 3 membuka jalan bagi interoperabilitas aplikasi. Aset yang Anda miliki bisa berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa hambatan. Tidak seperti Web 2, di mana setiap platform adalah pulau terpisah yang tidak berkomunikasi. Web 3 membangun jembatan yang membuat semuanya terhubung. Keempat, ekonomi Web 3 tidak dibatasi oleh perantara. Nilai dapat bergerak langsung antara pengguna, tanpa harus melalui institusi yang mengontrol prosesnya. Hal ini menciptakan ekonomi digital yang lebih inklusif, lebih cepat, dan lebih efisien. Dan akhirnya, Web 3 mengubah internet dari sekadar tempat berbagi informasi menjadi tempat berbagi nilai. Jika Web 2 adalah internet konten, Web 3 adalah internet aset. Segala sesuatu memiliki representasi digital, dari karya, identitas, hingga interaksi ekonomi. Inilah yang membuat Web 3 berbeda. Bukan hanya menawarkan teknologi baru, tetapi memberi ruang bagi pengguna untuk memiliki, mengendalikan, dan berpartisipasi dalam dunia digital dengan cara yang tidak pernah diberikan oleh sistem lama. Mengapa AI menjadi komponen penting dalam Web 3 generasi baru? Setelah memahami fondasi Web 3, pertanyaan berikutnya muncul secara alami. Di mana posisi kecerdasan buatan di dalam semua ini? Jawabannya sederhana. Web 3 adalah sistem yang kuat, tetapi ia masih membutuhkan kecerdasan. Ia membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan data, membaca risiko, dan memahami pola interaksi di dalam jaringan. Dan inilah ruang di mana AI masuk. AI memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh manusia, pola yang samar, anomali, atau tren yang sulit diprediksi. Namun AI memiliki satu kelemahan besar. Ia hanya sebaik data yang diberikan kepadanya. Jika datanya keliru, hasilnya salah. Jika datanya bias, keputusan AI juga ikut bias. Disinilah blockchain memberikan fondasi yang sangat penting. Blockchain memastikan bahwa data yang digunakan AI bersifat transparan, dapat diverifikasi, dan tidak dimanipulasi. AI akhirnya bisa bekerja di atas struktur yang kokoh, bukan di atas data yang bisa berubah sewaktu-waktu oleh pihak tertentu. Dengan perpaduan ini, AI dapat membantu menilai risiko, membaca perilaku pasar, memahami interaksi ekonomi, dan mendeteksi aktivitas janggal dalam ekosistem Web 3. Ia tidak menggantikan manusia, tetapi memberikan lapisan kecerdasan yang membuat sistem menjadi lebih matang. Ketika AI dan Web 3 bertemu, lahirlah sebuah sistem yang tidak hanya aman dan terdesentralisasi, tetapi juga cerdas, adaptif, dan transparan. Ia bisa mengambil keputusan otomatis melalui smart contracts, mempelajari pola dalam skala besar, dan menjaga integritas jaringan dengan cara yang tidak bisa dilakukan manusia. Dan inilah arah evolusi Web 3, Decentralized AI, di mana model AI tidak dikuasai satu perusahaan, autonomous agents, entitas digital yang dapat bertindak secara mandiri dengan parameter yang jelas, dan smart contracts generasi baru, yang tidak hanya mengikuti logika statis, tetapi dapat menyesuaikan diri berdasarkan data yang terus berkembang. Inilah fondasi masa depan,
Sistem digital yang tidak hanya berjalan, tetapi memahami apa yang ia jalankan. Pemikiran terakhir. Jika kita melihat perjalanan tadi, jelas bahwa Web 3 tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir karena ada masalah dalam sistem sebelumnya, masalah yang tidak bisa lagi diabaikan dalam era digital sekarang. Dari monopoli data, hingga ketergantungan pada platform terpusat, Web 2 membawa kemudahan, tetapi juga membawa risiko yang begitu besar. Blockchain hadir sebagai jawabannya, memberikan fondasi baru yang membuat internet menjadi lebih transparan, lebih aman, dan lebih adil. Namun blockchain bukan akhir dari cerita. Ia masih membutuhkan sesuatu yang dapat membaca pola, menilai risiko, dan memahami konteks dalam skala besar. Dan disinilah AI menjadi katalis yang membawa Web 3 ke tahap berikutnya. Perpaduan keduanya bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi evolusi cara kita membangun kepercayaan dan nilai di dunia digital. Di video berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, bagaimana AI berevolusi, bagaimana ia bekerja, dan mengapa kecerdasannya akan mengubah arah perkembangan Web 3. Jika Anda ingin memahami gambaran besar ini secara utuh, pastikan untuk melanjutkan ke video 2. Setiap bagian saling terhubung, dan melewatkan satu bagian berarti kehilangan fondasi yang penting. Sampai jumpa di video selanjutnya.